Yang saya hormati Ketua Kabri Bali, Ketua FPPI Bali, FKPPI Bali, saudara-saudara sekalian, para pimpinan FKPPI dari seluruh Bali, serta seluruh komponen yang hadir pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kira saudara-saudara sudah mendengarkan atau melihat wawancara saya dengan TV One. Itu kira-kira 1 minggu yang lalu. Disiarkan live oleh TV One. Saudara sekalian, saat ini kita menghadapi pilihan. Saudara. Hanya 2 pilihannya, A atau B. Nah, kita kedua-duanya orang Bali pada umumnya. Saya lebih baik berbicara konteks Bali. Orang Bali pada umumnya tidak punya hubungan emosional. Dalam arti hubungan darah, hubungan apa, tidak ada. Dulu waktu Bu Mega, kita punya hubungan darah. Neneknya orang Bali. Nenek beliau, ibunya Bung Karno. Sekarang tidak ada. Semua orang-orang di luar Bali. Tapi kita harus memilih, harus, karena kita ingin turut menentukan perjalanan bangsa ini sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, tentu saja saudara-saudara, dalam menentukan pilihan itu, ini saya harap dipahami, dan ini adalah bahan saudara-saudara ke masyarakat. Tolong ceritain, kenapa kita pilih Prabowo Subianto, bukan pilih Jokowi? Kenapa? Itu yang paling penting. Karena kalau menjawab kenapa, itu berarti kita rasional, bukan emosional. Bukan emosional. Karena putusan atau pilihan emosional itu berbahaya dan sifatnya sementara. Saya katakan, saya secara pribadi kenal Pak Prabowo. Dia teman saya, satu angkatan. Sama-sama tamat tahun 1974 dari Akabri. Beliau tamat Akabri darat, saya Akabri kepolisian. Waktu itu kami berangkat ke Australia, latihan sebagai program pertukaran kadet antara militer Indonesia dengan Australia. Latihanlah kita di namanya Dantron Royal Military College. Waktu itu kami taruna tingkat 4. Nah, di tengah perjalanan latihan, kita mau diberi uang saku oleh pemerintah Australia, sebagaimana taruna mereka diberikan. Apa yang terjadi, saudara? Pak Prabowo ini menolak terima uang saku. Coba kita heran, kita tanya, loh kenapa? Dia bilang, kita bukan tentara bayaran. Saya ingat kata-kata itu. Kita bukan tentara bayaran, kita tentara Republik Indonesia. Pro patria, sangat cinta kepada tanah air ini, kepada bangsa, negara, tanah air Indonesia. Itulah Prabowo. Yang pertama, kenapa kita pilih Prabowo? Kenapa kita perlu orang patriotik? Supaya pulau kita tidak hilang lagi terusnya. Ya, di Padang Ligitan, ya, Timur-Timur hilang. Ini bisa-bisa Papua hilang, Aceh bisa hilang. Harus orang yang betul-betul punya komitmen tinggi, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Orang yang berpikir besar tentang negara dan bangsa. Tidak cukup dengan belusukan, itu levelnya kepala desa, camat, maaf aja, maaf. Bagaimana seorang presiden mau belusukan?
Bukan capek, pasukan itu kan protokol bagaimana yang jaga. Nggak gampang. Dan kalau mau sidak, jangan bawa media. Ini kan bawa media kemana-mana. Bukan sidak namanya itu. Kalau sidak seperti saya nih, Sabtu, Minggu ada libur, cuma bawa ajudan, saya pakai sandal, pakai baju kaos atau bagi apa, pergi ke rumah sakit, cek langsung ke pasien, tanya, kamu bayar sakit apa, bayar berapa? Oh nggak bayar Pak, dia pun nggak tahu kalau yang nanya itu gubernur. Itu baru sidak. Tenmaya Pak, loh, kenapa tenmaya, tenaun? Dia bilang ini wenten BM Pak. Nah, ini ke BM, tenuning dia BM. Saya bilang BM itu beli mangkuk. Ya nggak ngerti beli mana. Tapi itulah tidak. Jadi orang yang akan memimpin bangsa yang besar ini harus cerdas. Ini kutu buku ini. Prabowo ini kutu buku ini. Bacaannya banyak sekali. Kalau nunggu bis, nunggu pesawat, nunggu apa, dia bawa buku, dia baca. Kalau yang lain, ngobrol, gosip, dia baca. Ini hebat nih, yang cerdas saya. Ketiga, orangnya tegas. Kapan dia lihat dia mencela-mencela, ragu-ragu? Tidak ada. Kalau dia ngomong ya ngomong aja, spontan saja. Orangnya tegas. Ya, tidak ya tidak. Tidak ada mungkin. Nah, tegas. Oh, itu. Dan tongkrongannya keren terus saudara. Berwibawa dia. Coba lihat. Kan gagah dia. Naik kuda. Bukan naik bajaj. Di Jakarta saudara-saudara, lurah saja nggak mau naik bajaj. Lurah. Nggak ada lurah naik bajaj. Buat Bali saudara-saudara, kita hidup dari pariwisata. Pariwisata memerlukan keamanan dan kenyamanan. Mutlak keamanan. Kalau tidak aman, habis kita. Bom Bali dulu, habis. Langsung sepi. Banyak PHK. Banyak nggak bisa bayar cicilan motor, terus gantung diri. Banyak. Orang Bali yang begitu banyak. Gara-gara bom. Jadi kita harus mempunyai pemimpin yang mengerti keamanan dan bisa berbahasa keamanan. Ini dia. Pak Prabowo paham. Kalau mau pariwisata Bali terus hidup. Pariwisata ini perlu network, saudara-saudara, jaringan internasional. Orang ini punya jaringan internasional. Kemampuan komunikasinya bagus. SMA-nya di Inggris. Di London, saudara-saudara SMA. Jadi bayangkan, bahasa Inggris dia jauh lebih baik dari bahasa Inggris saya. Itu problem. Networknya, jaringan dunia luar biasa. Kalau yang satu lagi, baru jaringannya kota itu saja. Dua kota. Jauh. Terus Bali, kan pariwisata. Pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Budaya kita, budaya pertanian. Ini orang ketua HKTI, saudara-saudara. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kecintaannya kepada pertanian luar biasa. Olahraga hebat. Kita Bali selalu bangga dengan silat. Dia ini ketua IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kalau kita ke Taman Mini ada Padepokan Silat Indonesia, sebelahnya masjid itu. Itu yang bangun dia itu. Pak Prabowo bangun dia. Kenapa persoalannya lagi? Persoalan HAM bolak-balik itu dulu. Sekarang, dulu enggak tuh. Iya kan? Mulai dari Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Bu Mega, Presiden SBY, nggak ada yang kutak-katik dia. Kenapa baru sekarang dikutak-katik? Karena tidak ada lagi kelemahan dia yang dianggap kelemahan. Padahal bukan kelemahan.
Itu kekuatan dia justru, saudara. Patriotismenya itu hebat. Ingin menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ingin ada kegiatan yang inkonstitusional. Dia menjaga konstitusi. Itu. Jadi dari berbagai segi, saudara, kalau kita bandingkan, cobalah simulasikan. Kalau kita rasional, ya, pakai otak. Saya nonton di televisi, katanya elektabilitas dia sudah mulai naik sekarang, bahkan sudah melampaui. Kenapa? Karena yang milih yang satu itu pendidikannya di bawah SD. Yang satu lagi SD, SMP ke atas, sampai S3, pilih Prabowo. Yang satu lagi yang di bawah SD. Bayanginlah pilihan orang yang di bawah SD seperti kemana kita bawa negara ini. Saya sebenarnya sependapat dengan apa yang Pak JK bilang. Hancur negara ini. Sepakat sebenarnya saya. Sepakat. Tapi dia lupa dengan ucapan. Orang baru setahun udah lupa dengan ucapannya itu, kira-kira manusia seperti apa itu. Kira-kira gitu loh. Sudah pernah jadi wapres, kemudian jadi capres. Sekarang wapres tuh. Padahal baru setahun yang lalu bilang hancur negara kita ini. Saya ceritakan. Tahun 98 itu kerusuhan besar terjadi di Jakarta. Karena apa? Karena kesenjangan yang luar biasa dari pemerintahan yang otoriter. Karena kebijakan pembangunan ekonomi waktu itu adalah pertumbuhan. Pemerataannya nomor 3. Karena negeri kita ini krisis menjelang habis tahun 65 itu. Saudara mungkin tidak mengalami. Kalau mau beli beras, itu beras kita pun separuh beras, separuh bulgur. Antri panjang. Mau beli minyak tanah, antri panjang. Mau beli baju, kain untuk seragam sekolah, antri panjang. Itu tahun-tahun 65, 66, ekonomi kita habis, inflasi 600%. Inflasi. Yang tua-tua pasti tahu lah, yang hidup zaman itu. Saya SMP waktu itu. Mau beli baju itu antri panjang. Habis itu G13, Pak Harto naik. Mulai otoriter. Karena pembangunan supaya berjalan baik. Mulailah pabrik-pabrik berdiri, modal asing masuk, segala masuk, hidup kita lebih makmur. Sampai beras surplus. Kita kasih beras sampai ke Somalia, bahkan ke Vietnam kita kasih beras. Tapi otoriter meledaklah itu. Jadi ada yang kaya sekali, ada yang masih ketinggalan. Ribut lah, terjadi sentimen ras macam-macam. Itulah yang rusuh 98 di Jakarta itu. Yang bertanggung jawab siapa perusahaan itu? Ada Panglima ABRI. Panglima ABRI-nya ya Pak Wiranto. Prabowo Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Tidak punya kewenangan menggerakkan pasukan, saudara. Bagaimana dibilang dia yang bertanggung jawab? Cobalah kita pikirkan. Flashback kalau kita mau bicara tentang masa itu. Tidak ada, itu yang saya bicarakan. Masa itu semua orang situasinya seperti itu. Saya kolonel, pangkat saya waktu itu, di Mabes Polri. Prabowo Letjen, pangkat. Begitu hebatnya dia, terus kan. Saya kolonel. Padahal termasuk yang hebat di polisi. Di polisi. Kita melatih 3, dia minta 3. Keren gak tuh? Ya, tuh. Jadi kalau mau cerita-cerita panjang, ya sebenarnya kita membuka aib sendiri. Membuka aib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sayang, untuk apa sih?
Sudahlah yang lalu itu. Toh selama ini juga tidak ada yang utak-atik kok. Udah lewat. Kita punya peradilan HAM, kita punya Komnas HAM. Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, periksa dong. Iya kan? Tidak ada yang periksa tuh. Padahal dia sudah orang sipil kan. Tidak ada masalah ya, kalau mau diperiksa. Iya, nggak pernah diperiksa. Bahkan dia diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Bunyinya begitu, SK. Dan masih dapat uang pensiun sampai sekarang. Nah, itu yang jadi masalah, saudara-saudara sekalian. Jadi saya yakin mudah-mudahan saudara-saudara, satu, memang kita punya hubungan yang sangat kuat dengan Prabowo. Saudara-saudara anggota FKPPI harus sadar makanya. Kopabri walaupun secara resmi dan dia belum ya, Kopabri pusat. Belum, karena ketuanya Pak Agung. Belum. Pak Agung ikut sono. Belum. Ya, apa boleh buat. Tapi saya kira secara personil, secara kelompok-kelompok, saya kira pastilah ada rasa tanggung jawab moral untuk memenangkan anggota kita. Ini anggota kita ini, anggota Kopabri. Ya, jadi itu pesan saya kira supaya saudara-saudara semua memahami itu, dan mari kita bertekad bulat dengan penuh rasa jengah untuk memenangkan senior kita ini. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi.